Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yuli Wulandari. Kali ini saya akan membahas tentang matriks. Yuk sama-sama kita belajar tentang matriks. Yang pertama di sini pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa seperti ini bentuknya atau kurung siku seperti ini bentuknya. Contohnya, kalau kurung biasa seperti ini ya, dimana di dalamnya merupakan susunan bilangan-bilangan. Atau kalau kurung siku bentuknya seperti ini, di dalamnya juga merupakan suatu bilangan-bilangan. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemen atau anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi matriks itu dinotasikan dengan huruf besar, sedangkan elemen-elemen atau anggotanya dinotasikan dengan huruf kecil. Jika matriks A mempunyai elemen A, I, J, menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ordo dari matriks. Matriks A berordo M kali N ditulis dengan A, M kali N. Contoh suatu matriksnya adalah seperti ini, di mana yang bentuknya horizontal ini merupakan baris, sehingga ini disebut sebagai baris ke-1, ini merupakan baris kedua, ini merupakan baris ketiga, di mana baris 1, baris 2, dan baris 3 ini merupakan baris ke-M. Selanjutnya, yang bentuknya vertikal ini merupakan kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, di mana bentuk kolom 1, 2, dan 3 ini merupakan kolom ke N. Jadi bisa kita lihat di sini elemen dari matriks A yaitu adalah A11, A12, A13 sampai A33. Jadi membacanya bukan A11 atau A12 seperti itu, tidak ya. Jadi kita membacanya adalah A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A33. A33 ini bisa dikatakan sebagai AMN atau bisa AM kali N. Artinya di sini baris ketiga, kolom ketiga. Kalau seperti ini merupakan elemen baris ke-1, kolom ke-1. Ini merupakan elemen baris ke-1, kolom kedua. Ini merupakan elemen baris ke-1, kolom ketiga. Ini merupakan elemen baris ketiga, kolom ketiga. Oke, selanjutnya contohnya di sini ada matriks A. Matriks A ini terdiri atas, dilihat kita ya, barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Untuk baris kita lihat horizontalnya. Yang horizontal ada 1, 2, 3, sehingga barisnya ada 3. Sedangkan kolomnya kita lihat yang vertikal 1, 2, 3, sehingga kolomnya juga ada 3. Jadi ordo matriks A adalah 3 kali 3, di mana barisnya 3, kolomnya 3, ditulis A33. Ingat ya yang sebelumnya ya, M kali N, M itu adalah baris, N itu adalah kolom. Oke, selanjutnya ya, elemen pada baris ke-1, kolom ketiga adalah, oke kita cari di sini elemen atau anggota pada baris ke-1, ini merupakan baris ke-1. Kolom ketiga kita cari 1, 2, 3, berarti kolom ketiga letaknya di sini, atau bisa ditulis menjadi A13. Maka titik persekutuannya atau titik perpotongannya adalah di angka 6, sehingga jawabannya adalah 6. Selanjutnya elemen pada baris kedua, oke baris kedua adalah sebelah ini. Kemudian kolom kedua adalah sebelah sini, sehingga titik persekutuannya atau perpotongannya itu adalah di angka 10, sehingga A22 sama dengan 10. Oke, paham ya tentang ordo matriks? Selanjutnya kita ke macam-macam matriks.
Matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Di sini ada 4. Yang pertama, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Contohnya di sini matriks B sama dengan 3170. Artinya di sini barisnya 1, kolomnya ada 4. Sehingga ditulis 1 kali 4 ordonya. Kemudian yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Contohnya C sama dengan 4, 3, 8. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Sehingga ordonya ditulis 3 kali 1. Kemudian yang nomor 3, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Atau ordonya bisa ditulis M kali N seperti ini. Dimana contohnya di sini adalah D sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 1 adalah matriks berordo, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, sehingga ordonya adalah 2 kali 3 seperti ini. Kemudian yang nomor 4, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolom sama. Atau bisa dituliskan ordonya di sini adalah N kali N. Nah, seperti ini, perhatikan ya. Untuk E sama dengan 2 min 21 min 15 10 304. Ini ordonya adalah barisnya kita hitung. Yang horizontal ini ada 3, yang vertikal juga ada 3, sehingga barisnya 3, kolomnya 3, atau bisa ditulis ordonya adalah 3 kali 3. Nah, di mana garis yang sebelah ini merupakan diagonal utama, kemudian garis yang sebelah sini merupakan diagonal samping. Sehingga kalau ada elemen-elemen diagonal utama matriks E adalah elemen, itu artinya anggota ya. Anggota pada diagonal utama itu apa? Di sini adalah 2, 1, 4. Kemudian elemen pada diagonal samping atau anggota pada diagonal samping itu adalah 1, 1, 3. Seperti ini. Oke, paham ya tentang macam-macam matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Selanjutnya, macam-macam matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Di sini ada 4 juga. Yang pertama, matriks 0 atau disimbolkan dengan O besar adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0, sehingga bentuknya seperti ini ya, semua elemennya bernilai 0. Yang kedua, matriks diagonal atau D adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Nah, diagonal utamanya ini tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0 selain diagonal utama itu bernilai 0. Ingat, diagonal utama itu adalah garis yang arahnya ke kanan bawah. Oke, selanjutnya yang ketiga, matriks identitas atau I besar adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1. Jadi diagonal utamanya sama dengan 1. Seperti ini. Dan elemen-elemen yang lain itu sama dengan 0. Seperti ini. Ini merupakan matriks berordo 3 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3, seperti itu, maka disebut sebagai matriks ordo 3 kali 3. Kalau ini matriks ordo 2 kali 2 karena barisnya 2, kolomnya juga 2. Yang keempat, matriks segitiga adalah matriks persegi berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga terdiri atas matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Untuk matriks segitiga bawah disimbolkan dengan L, di mana ini merupakan matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama itu sama dengan 0. Ya, contohnya seperti ini. Sedangkan untuk matriks segitiga atas atau disimbolkan dengan U besar adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama, berarti ini itu sama dengan 0 semua. Jadi diperhatikan perbedaannya antara matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Oke, selanjutnya tentang transpos suatu matriks. Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Atau bahasa gampangnya itu adalah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Transpos matriks A dinyatakan dengan A pangkat T kecil atau A pangkat T besar. Contohnya ada matriks di sini ya, 21, 17, 0, min 5, 10, 5, 0, 7, 11, dimana ini menggunakan kurung biasa ya. Oke, kita cari A transposnya.
baris menjadi kolom. Ini perhatikan, baris itu adalah yang horizontal. 21, 17, 0 itu adalah baris menjadi kolom. Sehingga 21, 17, 0 menjadi 21, 17, 0 ke bawah atau vertikal. Sedangkan ini min 5, 10, 5 horizontal menjadi vertikal ke bawah. Jadi min 5, 10, 5. 0, 7, 11 horizontal menjadi vertikal ke bawah 0, 7, 11. Seperti ini. Oke, paham ya tentang transpose matrik? Baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Oke, selanjutnya kita kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B atau disimbolkan dengan A sama dengan B jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Selanjutnya, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Contohnya adalah sebagai berikut, ada matriks A dan matriks B. Perhatikan di sini elemen-elemennya 2 itu sama dengan 4 dibagi 2. Nilainya sama-sama bernilai 2. 0 sama dengan 0, 9 itu sama dengan 3 kuadrat, min 1 sama dengan min 1, 3 sama dengan 9 bagi 3 bernilai sama ya. 5 sama dengan akar 25 bernilai sama juga. Artinya di sini matriks A sama dengan B karena semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama. Contoh soal, oke, seperti berikut. Diketahui matriks K 2, 3, 7, 4, 0, P, 6, 3, 5 dan matriks L sama dengan 2, 4, R, 3, 2, P plus Q, 3, 7, 1, 5. Jika ada kesamaan dua matriks ya di sini K sama dengan L transpose, nilai P plus Q min R sama dengan, oke, kita jawab di sini. Kita cari dulu L transpose karena kita perlu L transpose di sini. Kita tulis L-nya adalah 2, 4R, 3, 2P plus Q, 3, 7, 1, 5. Ingat, transpose itu adalah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Oke, sehingga di sini perhatikan, baris itu adalah yang horizontal. 2, 4R menjadi vertikal. 2, 4R. 3, 2P plus Q3 horizontal menjadi vertikal. 3, 2P plus Q3. 7, 1, 5 horizontal menjadi vertikal. 7, 1, 5. Jadi artinya di sini ya, B baris ke-1 menjadi kolom ke-1, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita cari L transpose, kita masuk ke kesamaan dua matriks yaitu K sama dengan L transpose dari yang sudah diketahui di soal. Kita masukkan nilai K-nya dan nilai L transpose yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, seperti ini. Dari kesamaan matriks diperoleh P sama dengan 1 karena di sini perhatikan 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 7 sama dengan 7, 4 sama dengan 4. Nah, ini kan artinya di sini P sama dengan 1. Kita tulis P sama dengan 1. Selanjutnya 2P plus Q sama dengan 0. Nih, kita tulis 2P plus Q sama dengan 0, sehingga P-nya yang sudah kita peroleh tadi kita masukkan atau kita substitusikan menjadi 2 kali 1 plus Q sama dengan 0, sehingga 2 kali 1 itu sama dengan 2 plus Q sama dengan 0, sehingga Q sama dengan 2 pindah ruas menjadi min 2. Oke, kemudian kita dapatkan lagi R sama dengan 6. Kita tulis. Jadi nilai P plus Q min R sama dengan kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi. P-nya sama dengan 1 ditambah Q-nya min 2 kurangi R-nya 6. Sehingga plus ketemu min itu adalah min, sehingga 1 min 2 min 6 itu sama dengan min 7. Oke, paham ya untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Diketahui matriks A sama dengan A min B 1, 3, B min 4, 5A plus 1, 2, dan matriks B sama dengan 2A plus 3, 1, 3 min 9, 6 min B 2.
Jika A sama dengan B ini merupakan kesamaan dua matriks, yang ditanyakan adalah transpos matriks A. Oke, kita dari kesamaan dua matriks dulu ya. A sama dengan B, kita masukkan matriks A dan matriks B-nya. Oke, dari kesamaan matriks diperoleh, kita perhatikan di sini dulu ya. A min B sama dengan 2A plus 3. Ada A dan B yang belum diketahui di sini ya, maka kita tidak bisa mencari nilai A dan B dari sini. Kemudian ini 1 sama dengan 1, sesuai nilainya. 3 sama dengan 3. Nah, di sini ada B min 4 sama dengan min 9. Ini bisa kita cari. B min 4 sama dengan min 9, sehingga B sama dengan min 9 ditulis, min 4 pindah ruas menjadi plus 4, sehingga min 9 ditambah 4 itu adalah min 5. Kemudian kita cari lagi kesamaannya, yaitu adalah A min B sama dengan 2A plus 3, dimana B nya tadi sudah diperoleh, tinggal kita substitusi menjadi A min buka kurung min 5 sama dengan 2A plus 3. Min ketemu min itu adalah plus, sehingga A plus 5 sama dengan 2A plus 3. Selanjutnya kita hitung, kita selesaikan nilai A nya. Di sini 5 tetap ditulis, 3 pindah ruas menjadi min 3 sama dengan 2A ditulis, A pindah ruas menjadi min A, sehingga 5 kurangi 3 itu adalah 2 sama dengan 2A kurangi A itu sama dengan A, sehingga A sama dengan 2. Oke, setelah ketemu nilai A dan B, diperoleh matriks A sebagai berikut. Kita tulis matriks A, dimana tadi masih mengandung A dan B nya. Kita masukkan atau kita substitusi nilai A dan B nya. A sama dengan 2 dikurangi B nya min 5, 1 tetap ditulis, 3 tetap ditulis, B nya diganti dengan min 5 kurangi 4. 5 kali A nya dimasukkan 2 plus 1, 2 tetap ditulis. Selanjutnya bisa kita hitung di sini ya, min ketemu min itu artinya plus, sehingga 2 plus 5 kita tulis 1, 3 tetap, min 5 kurangi 4 itu min 9, 5 kali 2 plus 1 itu sama dengan 10 plus 1, 2 ditulis. Selanjutnya bisa kita sederhanakan menjadi 2 plus 5 itu sama dengan 7, 1 ditulis, 3 tetap ditulis, min 9 tetap ditulis, 10 ditambah 1 sama dengan 11, 2 tetap ditulis. Oke, dari sini video pembelajaran yang bisa saya berikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ya, kalian klik like dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.